Halo teman-teman Brobax, kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman alur cerita film Vincenzo Casano episode 4. Untuk teman-teman yang belum menonton dari episode pertama, saya sarankan untuk menonton episode pertamanya dulu bro, agar paham alur cerita filmnya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur film Vincenzo episode 4. Let's go bro! Kali ini kita akan melanjutkan episode kemarin, di mana Pak Hong dan Vincenzo yang sedang makan di restoran tertabrak oleh sebuah mobil. Saat tabrakan terjadi, orang-orang datang mengerumuni lokasi kejadian. Kemudian, Hong Chayong yang baru saja tiba di sana, ia merasa bingung karena melihat banyak orang yang berkerumun depan restoran. Dan saat Hong Chayong mendekat, ia pun terkejut karena melihat ayahnya dan Vincenzo menjadi korban tabrakan. Kemudian, Pak Hong dan Vincenzo yang dalam kondisi tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit. Namun di sini, nyawa Pak Hong tidak bisa tertolong dan ia pun meninggal. Hong Chayong yang berada di sana menangis sejadi-jadinya, sedangkan Vincenzo sendiri masih dirawat dalam keadaan koma di rumah sakit. Kemudian, Hong Chayong yang sedang berjalan melihat berita di televisi tentang kematian ayahnya yang meninggal akibat dari kecelakaan. Namun, ia juga melihat berita yang tersiar dibuat seolah-olah menyatakan bahwa Pak Hong adalah seorang pengacara yang buruk. Di sisi lain, Jaksa Choi yang melihat berita tentang meninggalnya Pak Hong di televisi, ia merasa begitu senang, dan saking senangnya, ia menari-nari di depan televisinya. Sedangkan di Plaza Genga, para penghuni terlihat berkumpul di depan kantor Pak Hong. Mereka semua terlihat merasa sangat kehilangan. Satu persatu korban yang pernah dibantu oleh Pak Hong di persidangan datang menyampaikan bela sungkawa mereka. Hong Chayong yang masih berduka, terlihat ia sedang merapikan barang-barang ayahnya di kantor Jipuragi. Hong Chayong berniat untuk menutup kantor Jipuragi milik ayahnya. Di tempat lain, para penyewa gedung sedang berkumpul karena mereka mendengar bahwa kantor Jipuragi akan ditutup. Mereka semua terlihat sangat sedih dan bingung. Siapa nantinya yang akan membantu mereka dalam mengurus gedung plaza ini? Dan lagi, mereka juga belum bisa terlalu percaya pada Vincenzo. Kembali ke Vincenzo, terlihat Hong Chayong yang sedang menjaga Vincenzo yang sedang dalam keadaan koma. Hong Chayong bercerita tentang berita-berita buruk yang beredar mengenai ayahnya. Ia merasa curiga jika kecelakaan yang terjadi pada ayahnya dan Vincenzo bukanlah merupakan kecelakaan yang murni. Ia ingin menyelidiki kecelakaan yang terjadi ini, namun tak memiliki bukti. Tiba-tiba, Vincenzo bangun dari komanya dan langsung berjalan keluar dari ruangannya dengan santai, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Luar biasa juga nih Bang Vincenzo. Kemudian, Vincenzo dan Hong Chayong mendatangi makam dari Pak Hong. Ia lalu teringat dengan percakapan Pak Hong beberapa waktu lalu tentang anaknya Hong Chayong, di mana ia berharap besar pada anaknya agar bisa menjadi pengacara yang sukses. Vincenzo juga bertanya pada Hong Chayong tentang apa rencananya ke depan. Ia pun berkata bahwa ia ingin memeriksa kecelakaan dan sopir yang telah menabrak ayahnya sekali lagi untuk memastikannya. Namun, kasus ini sudah ditutup. Vincenzo kemudian melarang Hong Chayong untuk melakukan apapun karena percuma saja. Tetapi, Hong Chayong memilih untuk tetap gigih dalam pendiriannya. Dalam perjalanan pulang, Hong Chayong mendengar sebuah berita tentang jasad yang ditemukan di pinggir pantai, yang ternyata itu adalah jasad peneliti farmasi Babel yang kabur, yakni Ming Chul. Menurut keterangan polisi, korban tersebut meninggal karena melakukan aksi bunuh diri setelah ia menjual rahasia farmasi Babel kepada pihak luar. Kembali ke Plaza Genga, terlihat sekretaris dari almarhum Pak Hong berpamitan kepada para penghuni Genga Plaza, dan secara tiba-tiba Vincenzo muncul dan menghampiri mereka. Orang-orang yang melihat Vincenzo merasa terkejut melihatnya. Mereka pun menanyakan mengenai kelanjutan dari masalah gedung plaza. Namun, Vincenzo di sini belum bisa memikirkan masalah gedung untuk sekarang.
Tetapi para penghuni gedung terus mendesak Vincenzo hingga membuat Vincenzo marah dan menyuruh mereka untuk mencari pengacara lain. Tak lama, bos preman suruhan dari perusahaan Babel dan anak-anak buahnya datang ketika mendengar pertengkaran antara penghuni plaza dengan Vincenzo. Di sini, ia menawari kompensasi kepada para penyewa gedung. Di sisi lain, Hong Cha-yong terlihat mendatangi kantor Wusang dengan maksud membawa surat pengunduran dirinya. Namun di sini, Pak Han tidak ingin Hong Cha-yong untuk keluar, tetapi jaksa Choi yang baru saja masuk dalam ruangan menyuruhnya untuk tetap keluar, dan akhirnya ia pun resmi keluar dari kantor Wusang. Kembali ke Vincenzo yang sedang merenung sambil minum. Lalu, ia mendengarkan berita tentang obat RDU 90 milik farmasi Babel, di mana masyarakat banyak yang tertarik dengan obat tersebut. Bahkan, negara-negara luar juga tertarik dengan obat itu. Dalam berita itu, juga menyampaikan banyak kebohongan, yakni tentang kejelekan-kejelekan dari Pak Hong sebagai pengacara yang lemah, serta banyak melakukan hal ilegal. Vincenzo yang mendengar itu merasa sangat emosi dan melampiaskannya dengan melempar sebuah gelas. Kemudian, ia mendatangi restoran tempat kecelakaannya bersama dengan Pak Hong. Di sana, ia terlihat sedang mereka ulang kecelakaannya. Dan setelah ia mereka ulang kecelakaannya, ia pun menarik sebuah kesimpulan, lalu menelpon Pak Cho untuk meminta bantuan. Scene selanjutnya berpindah ke Pak Direktur Chan. Di rumahnya, ia yang baru saja ingin beristirahat, kemudian melihat ada sesuatu yang aneh di atas tempat tidurnya. Dan ketika ia membukanya, ternyata itu adalah bantal yang penuh dengan suntikan darah. Pagi harinya di kantor Wusang, Pak Han yang baru saja menerima telepon dari Pak Direktur Chan, bersama jaksa Choi, ia memikirkan siapa yang berani melakukan hal tersebut kepada Pak Direktur Chan. Mereka berdua pun mencurigai bahwa Hong Cha-yong lah yang telah melakukan hal tersebut. Kemudian di Gemga Plaza, para penyewa sedang berbaris di depan kantor Jipuragi. Ternyata di sini Hong Cha-yong berniat untuk kembali membuka kantor ayahnya itu dan akan meneruskan semua gugatan yang telah diambil oleh ayahnya. Tak lama, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Hong Cha-yong. Kemudian di kantor polisi, Hong Cha-yong memberikan pernyataan pembelaan bahwa semalaman dia hanya berada di rumah saja dan sama sekali tidak mungkin berada di rumah Direktur Chan. Sekretaris Pak Hong yang tadi melihat Hong Cha-yong diangkut polisi, ia kemudian pergi ke kamar Vincenzo untuk meminta bantuannya agar mengeluarkan Hong Cha-yong dari kantor polisi. Tetapi di sini Vincenzo menolaknya. Kemudian dalam kamarnya, Vincenzo terus memikirkan Hong Cha-yong hingga larut malam. Pagi harinya, Chan Chong-woo mendatangi kantor polisi dan memarahi polisi yang telah menangkap Hong Cha-yong. Tiba-tiba, Vincenzo datang dengan membawa bukti rekaman CCTV yang meringankan tuduhan dari Hong Cha-yong. Dan pada akhirnya, Hong Cha-yong pun bisa bebas. Kemudian, Hong Cha-yong menuduh bahwa Vincenzo lah yang telah melakukan perbuatan atas tuduhannya. Namun malah Hong Cha-yong lah yang ditahan. Sekeluarnya dari kantor polisi, Hong Cha-yong terus mengikuti Vincenzo hingga ke sebuah kafe. Di sini, Hong Cha-yong marah karena mengetahui bahwa Vincenzo lah yang telah masuk ke kamar Direktur Chan, tetapi ialah yang justru harus menanggung deritanya dengan ditahan oleh polisi selama semalam. Vincenzo kemudian meminta maaf dan menyuruh Hong Cha-yong untuk menutup kantor Jipuragi, serta tidak lagi berurusan dengan Wusang maupun grup Babel. Vincenzo juga memberitahu bahwa sebelumnya Pak Hong juga berhubungan dengan Min-chul, dan mereka berdua sengaja dibunuh oleh seseorang. Hong Cha-yong yang mendengar itu emosi karena ia baru mengetahui hal tersebut sekarang. Padahal itu bisa menjadi bukti untuk melawan Wusang dan Babel. Tetapi Vincenzo di sini kembali mengingatkan Hong Cha-yong bahwa tidak ada yang bisa melawan Wusang dan grup Babel. Kemudian di rumahnya, Hong Cha-yong sedang memikirkan bagaimana cara mengalahkan Wusang dan Babel. Ia kemudian menghubungi rekan-rekannya yang memiliki hutang budi padanya, tetapi tak ada satupun yang mau membantunya.
Keesokan harinya, Hong Cha-yong mengajak Vincenzo untuk bertemu. Lalu di sana, ia memperlihatkan kasus-kasus yang pernah ia tangani. Di sini, Hong Cha-yong menawarkan bantuannya kepada Vincenzo untuk mendapatkan kembali gedung Gemga Plaza. Tetapi, Hong Cha-yong juga meminta Vincenzo untuk bekerja sama dengannya. Dan akhirnya, mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Setelah itu, mereka berdua datang ke penjara untuk menemui Pak Lee, yaitu supir truk yang menabrak Pak Hong dan Vincenzo. Di sini, Pak Lee berdalih, jika saja mobilnya tidak blong alias rusak, pasti ia tak akan menabrak restoran tersebut dan membuat adanya korban di sana. Ia juga berkata bahwa ia telah menebus kesalahannya dengan menekuk di penjara. Tetapi Vincenzo mengatakan jika Pak Lee masuk penjara karena tuduhan pembuatan dan penyebaran video eksploitasi seksual anak dan remaja, bukan karena kasus penabrakan. Vincenzo kemudian meminta kepada Pak Lee untuk berkata jujur siapa yang telah menyuruhnya untuk membunuh Pak Hong. Vincenzo juga mengancam Pak Lee kalau dia akan mati malam ini jika ia tidak jujur. Pak Lee yang mendengar hal itu merasa sangat takut, dan pada akhirnya Pak Lee pun mengakui bahwa ia disuruh oleh Pak Pyo. Dia juga tidak tahu siapa itu Pak Pyo dan siapa atasannya. Yang ia tahu, ketika di kantor polisi, Pak Pyo datang dan menawarkan untuk mengikuti instruksinya agar Wusang bisa membelanya dan meringankan hukumannya. Setelah mendengar itu semua, Vincenzo dengan sengaja berterima kasih kepada Pak Lee karena telah jujur dan memilih berada di pihaknya, yang kemudian memancing sipir penjara masuk dan membubarkan mereka. Di perjalanan pulang, Hong Cha-yong memuji kinerja Vincenzo dan merasa cocok bekerja sama dengannya. Scene selanjutnya berpindah ke Jaksa Choi yang mendapatkan telepon dari polisi. Ia mendapat kabar bahwa Pak Lee, sang sopir truk, telah berpihak pada Hong Cha-yong dan Vincenzo. Malam harinya di penjara sedang ada pemindahan tahanan. Kemudian Pak Lee bertabrakan dengan salah satu tahanan di sana yang membuat ia dikeroyok oleh semua tahanan dan meninggal. Polisi yang melihat itu hanya membiarkan kejadian itu, seolah kejadian itu memang sudah disetting bro. Di sisi lain, kabar kematian dari Pak Lee sampai di Hong Cha-yong. Namun, di sini ia merasa tidak tenang. Kemudian, Hong Cha-yong membuat syarat dan perjanjian dengan Vincenzo bahwa mereka boleh melakukan apa saja, tetapi dengan catatan tidak boleh dengan merenggut nyawa seseorang. Tiba-tiba, Vincenzo mendapat pesan tentang Pak Pyo, yaitu orang yang menyuruh Pak Lee si supir truk. Ia pun segera bergegas untuk pergi. Melihat itu, Hong Cha-yong memaksa untuk ikut. Dan secara tiba-tiba, Pak Nam bangun dari tidurnya. Ia ingin ikut balas dendam atas kematian Pak Hong. Saya curiga, Pak Nam lagi bicara mabuk ini. Lanjut, Vincenzo mendatangi tempat perjudian, di mana Pak Pyo berada di sana. Dan ketika Pak Pyo ke kamar mandi, Vincenzo pun mengikutinya. Dan mereka pun terlibat perkelahian, yang membuat Pak Pyo tak sadarkan diri. Setelah ia sadar, Pak Pyo yang masih dalam ancaman Vincenzo disuruh untuk menelpon atasannya untuk segera bertemu. Dan ketika mereka telah bertemu, secara tiba-tiba Pak Nam muncul dengan menyetrum lehernya yang membuat ia pingsan. Kemudian mereka berdua pun dibawa ke sebuah gedung kosong dan disekap oleh Vincenzo dan Hong Cha-yong di sana. Mereka kemudian mulai diinterogasi dengan pertanyaan siapa yang telah menyuruh mereka untuk membunuh Pak Hong dan Min Chul. Tetapi dua orang tersebut tidak mau memberitahu Vincenzo, hingga akhirnya Vincenzo terpaksa harus melesatkan satu tembakannya ke Pak Pyo yang membuat atasannya down dan kena mental. Ia pun dengan ketakutan memberitahu Vincenzo siapa orang yang telah menyuruhnya. Scene kemudian berpindah ke Jaksa Choi yang sedang berada di tempat laundry. Tiba-tiba ia menerima teror dengan adanya keranjang baju yang penuh dengan lumuran darah milik anak buahnya. Secara mendadak, tempat laundry listriknya padam dan pintu laundry pun ikut terkunci. Tiba-tiba, ia mendapatkan telepon dari seseorang yang tentu saja orang ini adalah Vincenzo bro.
Vincenzo kemudian mengajukan beberapa persyaratan jika jaksa Choi ingin selamat. Karena jika tidak, ia akan membunuh jaksa Choi dengan cara yang sama seperti saat jaksa Choi membunuh Pak Hong. Dan pada akhirnya, jaksa Choi yang ketakutan akhirnya sepakat untuk menerima persyaratan dari Vincenzo. Rasakan itu. Scene berpindah ke gudang suplai farmasi Babel. Terlihat para karyawan yang bekerja di sana disuruh untuk keluar oleh petugas sterilisasi karena telah waktunya untuk sterilisasi. Setelah semua ruangan di sana kosong, petugas pun segera melakukan sterilisasi. Dan setelah selesai melakukan itu, mereka semua pun segera masuk ke dalam mobil. Dan ternyata yang menjadi petugas itu adalah Vincenzo dan orang-orang yang telah menjadi korban dari perusahaan Babel. Mereka menyemprotkan seluruh ruangan dengan bahan bakar yang akhirnya membuat gudang suplai penyimpanan obat farmasi Babel meledak dan terbakar, bro. Vincenzo dan Hong Cha-yong mendapatkan informasi ini dari suruhan jaksa Choi yang ia sekap. Kemudian, mereka dibantu oleh para keluarga korban farmasi Babel yang dibela oleh almarhum Pak Hong di persidangan. Direktur Jang Hong-soo yang mendengar kabar itu langsung ke TKP. Sesampainya di sana, ia merasa begitu panik melihat kobaran api yang ada. Dan tiba-tiba, ia terkena efek dari ledakan. Saat itu juga, datanglah Chan Chong-woo. Dan dari sinilah kita dapat mengetahui kebenaran baru bahwa Chan Chong-woo merupakan direktur farmasi Babel yang sesungguhnya, bro. Vincenzo Casano episode 4 pun berakhir di sini, bro. Gimana teman-teman Brobox? Semakin seru kan filmnya? Makanya terus nonton ke episode selanjutnya ya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bro, agar channel Brobox dapat berkembang. Amin. Oke, bro, sampai ketemu di Vincenzo Casano episode 5. Wassalam.